Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayang pandang Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh pendidikan pendiri Universitas Islam Indonesia, oleh Ani Muzayyarah. Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 1945, 40 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dengan nama Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Sekolah Tinggi Islam adalah cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik Belanda. Salah satunya Technische Hogeschool atau Institut Teknologi Bandung kini, Rijks Hogeschool di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor. Sekolah Tinggi Islam lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi. Dibidani oleh tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Muhammad Hatta, proklamator dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Nasir, Profesor K.H.A. Muzakir, Muhammad Rom, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan lain-lain. Menjadikan Sekolah Tinggi Islam sebagai basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islamis, serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa. Di antara tokoh-tokoh pendiri Sekolah Tinggi Islam atau Universitas Islam Indonesia, maka yang akan kami bahas atau yang akan kami jelaskan adalah beliau Kiai Haji Wahid Hasyim. Kelahiran Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim atau Kiai Haji Abdul Wahid adalah anak lelaki dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafiqoh binti Kiai Ilyas yang lahir di Jombang pada hari Jumat Legi Rabiul Awal 1333 Hijriah atau dengan 1 Juni 1914 Masehi, ketika di rumahnya sedang ramai dengan adanya pengajian. Wahid Hasyim, beliau adalah salah satu dari 10 keturunan langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga ke Joko Tingkir, tokoh yang kemudian lebih dikenal dengan Sultan Sutawijaya yang berasal dari Kerajaan Demak. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah itu bertemu pada satu titik, yaitu Sultan Brawijaya V yang menjadi salah satu raja Kerajaan Mataram. Sultan Brawijaya V ini juga dikenal dengan sebutan Lembu Peteng. Ke-10 putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah Hannah, Khairiyah, Aisyah, Izzah, Abdul Wahid, Abdul Khaliq, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Sementara itu dengan Kiai Masrurah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai 4 putra, yakni Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Yakub. Pendidikan Kiai Haji Wahid Hasyim. Abdul Wahid, beliau memiliki otak yang sangat cerdas. Pada usia kanak-kanak, beliau sudah pandai membaca Al-Quran dan bahkan sudah khatam Al-Quran. Ketika masih berusia 7 tahun, selain mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, Abdul Wahid juga belajar di bangku Madrasah Salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Pada usia 12 tahun, setamat dari madrasah, beliau sudah membantu ayahnya mengajar adik-adik dan anak-anak seusianya. Sebagai anak tokoh, Abdul Wahid tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintah Hindia Belanda. Beliau lebih banyak belajar secara otodidak. Selain belajar di madrasah, beliau juga banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku-buku berbahasa Arab. Abdul Wahid mendalami syair-syair berbahasa Arab yang hafal di luar kepala, selain menguasai maknanya dengan baik. Pada usia 13 tahun, beliau dikirim ke Pondok Siwalan, Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Tetapi ternyata
Beliau di sana hanya bertahan selama sebulan. Dari Siwalan, beliau pindah ke pondok pesantren Lirboyo Kediri. Lagi-lagi beliau di pesantren itu hanya mondok dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya beberapa hari saja. Dengan berpindah-pindahnya pondok dan nyantri hanya dalam hitungan hari itu, seolah-olah yang diperlukan oleh Abdul Wahid hanyalah keberkatan dari sang guru, bukan ilmunya. Soal ilmu, demikian mungkin yang beliau pikirkan, bisa dipelajari di mana saja dan dengan cara apa saja. Tapi memperoleh berkah adalah masalah lain, harus berhubungan dengan kiai. Inilah yang sepertinya menjadi pertimbangan utama dari beliau saat itu. Sepulang dari Lirboyo, Abdul Wahid tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah. Oleh ayahnya, pilihan tinggal di rumah dibiarkan saja. Toh Abdul Wahid bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Benar juga, selama berada di rumah semangat belajarnya tidak pernah padam. Terutama beliau belajar secara otodidak. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, pada usia 15 tahun beliau sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan membaca majalah yang beliau peroleh dari dalam negeri atau kiriman dari luar negeri. Pengembangan pesantren yang dilakukan oleh beliau Kiai Haji Wahid Hasyim adalah diantaranya. Pada tahun 1916, Kiai Haji Maksum, menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan dukungan Wahid Hasyim, memasukkan sistem madrasah ke dalam sistem pendidikan pesantren. Ada 7 jenjang kelas yang dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sifir awal dan sifir tsani, yaitu masa persiapan untuk memasuki masa 5 tahun jenjang berikutnya. Pada sifir awal dan sifir tsani diajarkan khusus bahasa Arab sebagai landasan penting pembedah hasanah ilmu pengetahuan Islam. Pada tahun 1919, kurikulum madrasah tersebut ditambah dengan pendidikan umum seperti bahasa Indonesia, berhitung, dan ilmu bumi. Pada tahun 1926, Kiai Haji Muhammad Ilyas memasukkan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah ke dalam kurikulum madrasah atas persetujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pembaharuan pendidikan pesantren Tepu Ireng yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berikut murid dan putranya bukanlah tanpa halangan. Pembaharuan pendidikan yang digagasnya menimbulkan reaksi yang cukup hebat dari masyarakat dan kalangan pesantren, sehingga banyak juga orang tua santri yang memindahkan anak-anaknya ke pesantren lain. Karena dengan pembaharuan tersebut, pesantren Tepu Ireng dipandang sudah terlalu modern. Reaksi tersebut tentu tidak menyurutkan proses pembaharuan di pesantren Tepu Ireng. Hal tersebut terus berlangsung dan dilanjutkan oleh Wahid Hasyim dengan mendirikan madrasah modern di lingkungan pesantren. Selanjutnya, jasa beliau adalah memodernisasi pesantren. Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, beliau dikirim ke Mekah, di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima, juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergian beliau ke Mekah ditemani oleh saudara sepupunya, yaitu Muhammad Ilyas, yang kelak menjadi Menteri Agama. Muhammad Ilyas memiliki jasa yang sangat besar dalam membimbing Abdul Wahid, sehingga tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Muhammad Ilyas dikenal fasih dalam bahasa Arab, dan dialah yang mengajari Abdul Wahid bahasa Arab. Di Tanah Suci beliau belajar selama 2 tahun. Dengan pengalaman pendidikan tersebut, tampak ia sebagai sosok yang memiliki bakat intelektual yang matang. Beliau menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Belanda. Dengan bekal kemampuan 3 bahasa tersebut, Wahid Hasyim dapat mempelajari berbagai buku dari 3 bahasa tersebut.
otodidak yang dilakukan oleh Wahid Hasyim memberikan pengaruh signifikan bagi praktik dan kiprahnya dalam pendidikan dan pengajaran, khususnya di pondok pesantren, termasuk juga dalam ranah politik. Setelah kembali dari Mekah, Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan modernisasi baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik. Pada usia 24 tahun, yaitu sekitar tahun 1938, Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik bersama kawan-kawannya. Beliau gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaharuan pemikiran, dan pengarahan tentang perlunya melawan penjajahan. Baginya, pembaharuan hanya mungkin efektif apabila bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Demikian selayang pandang tentang tokoh pendidikan, yaitu salah satu di antara pendiri Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa mencontoh gerakan yang dilakukan oleh beliau dalam rangka memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.